Baju koko dan teluk belanga. Dua pakaian yang tidak asing di kalangan umat Islam. Tapi tahukah Anda pemirsa, selain memuat unsur budaya, kedua baju ini juga memiliki nilai filosofis. Simak info selengkapnya di liputan berikut. Budaya Tionghoa masuk ke Indonesia pada abad ke-17 di masa kolonial. Salah satu peninggalan etnis Tionghoa yang masih berasimilasi dengan budaya Indonesia adalah baju koko. Ya, Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan baju yang satu ini pemirsa. Pakaian tradisional Tionghoa yang juga dikenal dengan sebutan baju Tui Kim ini biasa digunakan oleh umat muslim laki-laki untuk beribadah atau kegiatan keagamaan lainnya. Menurut Kasarullah Adha, salah seorang akademisi dan budayawan Mandarin dari Universitas Sumatera Utara, baju Tui Kim ramai digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya Betawi, dengan sebutan Tikim. Baju Tikim yang sering dipakai masyarakat Betawi adalah yang berwarna putih dan dikombinasikan dengan celana batik. Diterima dengan masyarakat Indonesia ini bahwasannya baju ini kan kita lihat berpakaian sopan. Nah, menutup aurat segala macam. Dengan begitu kan masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi kesopanan dalam berpakaian. Makanya secara dengan datangnya orang Tiongkok ke Indonesia berakulturasi dengan budaya-budaya memberikan dampak positif, yaitu melihat dari kesopanan menggunakan berpakaian tersebut, makanya orang Indonesia dapat menerimanya. Memasuki abad 20, baju koko mulai ditinggalkan oleh masyarakat Tionghoa. Namun justru semakin diminati oleh kaum pria muslim di Indonesia. Di kota Medan, tentu tidak sulit mencari baju koko. Salah satunya dapat dijumpai di gerai-gerai khusus pakaian muslim yang ada di Pajak Ikan, sebuah pasar tradisional yang menjual beragam kain dan pakaian. Salah satu jenis baju koko masa kini ialah kemeja koko atau biasa disebut kemko. Peminat kemko kian ramai ketika memasuki hari-hari besar umat Islam. Hal ini diyakini oleh Farul Rozi, salah seorang penjual baju koko di Medan. Menurutnya, baju kemko cenderung lebih praktis dan dapat dipakai di berbagai acara. Kalau di model kan kalau orang sih kenalnya sih koko ya, koko. Kalau sekarang sih namanya kemko. Kalau kemko ini kemeja koko bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari, ngantor, kuliah, dan lain-lain lah. Selain baju koko masih ada satu lagi nih baju tradisional yang masih eksis hingga saat ini, yakni baju teluk belanga. Dulunya, masyarakat Melayu di Sumatera Utara menggunakan baju teluk belanga untuk acara-acara adat dan beribadah. Sekarang, beberapa daerah di Sumatera Utara menerapkan pemakaian baju teluk belanga bagi aparatur sipil negara di hari-hari tertentu. Jadi bagaimana kita awalnya untuk memajukan budaya sekaligus ada income di dalamnya. Inilah awalnya. Kan memang pun bakat di sana arahnya. Nah, jadi nggak ada pilihan lain, Pak. Kecuali memang itulah yang harus kami lakukan ya. Jadi awalnya orderan awal ini dari kelas-kelas lokal, Pak. Nah, orang-orang setempat kan. Tapi lama-lama nama itu mulai menyebar sehingga berdatanglah dari instansi pemerintahan, dari paguyuban Melayu. Nah, mereka udah mulai melirik kemari. Sejatinya baju teluk belanga menjadi pemersatu setiap provinsi di Indonesia yang memiliki jejak Melayu terdahulu. Hal ini diungkapkan oleh Rozana, salah seorang pemerhati budaya Melayu, sekaligus akademisi sebuah kampus di Medan. Teluk belanga juga menjadi peninggalan budaya yang masih eksis hingga sekarang di Indonesia dan di negara serumpun seperti Brunei Darussalam, Malaysia, hingga Singapura. Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam baju teluk belanga semakin mempererat identitas Melayu di dalamnya. Pakaian laki-laki terdiri atas tanja, baju ya, baju yang setengah,
kemudian ada celananya, ada kain samping, ya. Nah itu biasanya ada kancing 5, itu menggambarkan apa? Rukun Islam. Ya, jadi semua di pakaian Teluk Belanga itu punya makna. Karena sekarang pun kalau kita melihat merawat itu kan sudah juga orang menjahit itu ya, menjahit kemudian dijual, ya kan. Walaupun dia agak etikanya lebih lebih ringan, lebih tapi orang akan mengenal bahwasanya itulah pakaian tradisional masyarakat Melayu. Harus kita jaga itu. Baju koko dan Teluk Belanga menjadi peninggalan budaya yang masih eksis hingga saat ini. Dibutuhkan peran masyarakat untuk terus menggunakannya agar tetap lestari.